अर्जुन! अब आंखें खोलो मत। Hai Sobat Alur Cerita Film, berjumpa kembali di channel film India Siloka Diri. Pada kesempatan kali ini saya mau merangkum alur cerita film berjudul Karan Arjun tahun 1995. Film ini menjadi film duet pertama antara Shah Rukh Khan dan Salman Khan, sekaligus menjadi salah satu film dengan pendapatan tertinggi pada waktu itu. Bercerita tentang ikatan persaudaraan kakak adik yang begitu kuat dengan dukungan sang ibu yang sangat sayang dengan keduanya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya para penambang batu. Kebetulan di hari ini adalah hari Sabtu dan masing-masing dari mereka mendapatkan upah mingguan. Setiap penambang diwajibkan untuk memberi sebagian penghasilan kepada si mandor. Tidak lama giliran Karan dan Arjun yang diminta. Mereka berdua pun kompak tidak akan memberikan sebagian penghasilan dan beralasan supaya minggu ini upah mereka tidak dipotong karena ada suatu hal di hari ini yang sangat istimewa. करण सिंह अर्जुन सिंह मेरा हफ्ता डालो। वो हम सब बाद में बताएंगे और कल की पूरी पगार आप रखें। पूरी पगार। देखो तुम दोनों दुर्गा बहन के बेटे हो ना, इसलिए तुम पे विश्वास करता हूँ, मगर कल मुकर नहीं जाना अपनी जबान से ना। बापू कल तो रविवार है, छुट्टी है। राम राम। Ternyata kedua saudara kakak adik ini menggunakan upah mereka untuk membeli sebuah gelang. Keduanya begitu berlomba untuk mencari dan membeli gelang yang bagus. Mereka berdua pun sangat gembira sambil berlari melewati gurun kebun bunga dan melewati bangunan dengan penuh semangat. Gelang itu pun ternyata mereka hadiahkan untuk sang ibu yang bernama Durga. Bukannya senang, sang ibu malah menolak pemberian dari mereka. Arjun pun menganggap ibunya itu bersedia memakai gelang di saat ayah mereka pulang. Diketahui ayahnya merantau bekerja tapi bertahun-tahun tidak pernah kembali. Karan pun sempat kecewa dan mengajak Arjun untuk pergi. Tapi tidak lama ibunya memanggil dan meminta gelang itu. Dan setelah diambil, dia pun bilang kalau gelang itu akan dia hadiahkan kepada calon istri kedua anaknya kelak. Diketahui ibunya merawat Karan dan Arjun sedari kecil sendirian tanpa sosok suami. Tapi mereka bertiga begitu bahagia menjalani kehidupan dan saling menyayangi satu sama lain. Ketika di malam hari mereka semua terkejut karena seorang ajudan dari istana datang ke rumah mereka. Ajudan ini bernama Munsi. Munsi kemudian seperti tampak khawatir karena dia datang secara diam-diam. Dia pun memberi kabar jika ayah mertua Durga sangat ingin bertemu dengannya. Mendengar sang mertua, Durga seperti tidak ingin mendengar namanya. Ternyata ibunya menderita dan jatuh miskin gara-gara perbuatan mertuanya di masa lalu. Namun ketika Munsi berkata jika mertuanya sedang sekarat dan ingin bertemu Durga untuk terakhir kali, Durga pun akhirnya luluh dan bersedia menemuinya. Tapi dia juga ragu karena di sana terdapat orang yang sangat membenci Durga, yaitu Durjan Singh. Namun Munsi menjamin keselamatan Durga. Dia pun sudah mengatur strategi agar Durga dan Durjan tidak bertemu. Karan dan Arjun pun terkejut mendengar itu, karena selama ini mereka tidak tahu kalau kakeknya ada di desa ini. Ibunya pun dengan sangat sedih memberitahu semuanya. Dahulu Durga menikah dengan anak dari Tuan Thakur. Thakur sendiri bisa diartikan sebagai pemimpin, raja atau dewa. Sedangkan Durjan Singh adalah keponakan dari Thakur. Durga dulu hanyalah seorang gadis miskin, tapi kasih sayang suaminya begitu tulus, sampai Durga memiliki anak laki-laki Karan dan Arjun. Tapi di tengah kebahagiaannya, mertuanya terhasut oleh fitnah dari Durjan dengan maksud menguasai seluruh harta dan seisi istana. Suami Durga pun dibunuh secara diam-diam tanpa ada satu orang pun yang tahu. Bahkan Durjan mengusir Durga dari istana. Sehingga selama ini ibunya merahasiakan dalam-dalam tentang hal ini dan beralasan jika sang ayah sedang pergi merantau. Mendengar hal itu, Karan dan Arjun pun sangat sedih. Mereka pun dengan kompak tidak akan mengizinkan ibunya pergi ke istana menemui sang kakek karena dia sudah menghancurkan kehidupan ibunya. Tapi ibunya pun menasehati agar tidak memendam kebencian. Mereka diajarkan untuk memaafkan. Mendengar hal itu, Karan dan Arjun pun bersedia menemani ibunya pergi ke istana. Dan inilah sosok Durjan Singh, keponakan Tuan Thakur.
Dia pun sedang memuja sang dewi ditemani istri, adik, dan anaknya. Singkat waktu mereka bertiga pun datang ke istana. Di sana Munsi sudah menunggu. Ketika tiba sang mertua sangat merasa berdosa, dan baru kali ini dia memanggil Durga sebagai putrinya. Rasa bersalah pun muncul dan menghantui Thakur menjelang akhir hidupnya. Meskipun begitu, Durga sebagai menantu sangat berterima kasih karena sudah sudi menganggap anaknya sendiri. Thakur di situ memeluk kedua cucunya Karan dan Arjun. Dia pun minta maaf karena semasa hidupnya dia sudah melupakan mereka. Dia pun tidak sempat mengasuh atau hanya sekedar mengajak bermain keduanya. इन्हें सीने से लगाने का हक नहीं। हक क्या? करण अर्जुन भी आपकी है। Karena kesalahannya di masa lalu, Thakur pun akan menebus dosa itu dengan cara memberikan semua aset kekayaannya kepada Durga serta cucunya. Durga pun di situ langsung menolak karena sudah lebih dari cukup dia menganggap Durga putrinya serta mengakui kedua cucunya. Tapi tiba-tiba Durjan datang dan tidak ikhlas jika kekayaannya jatuh ke tangan Durga. Karena selama ini dia mengaku merawat Thakur selama ini, malah dia berniat menghabisi Karan, Arjun serta ibunya. Karan dan Arjun pun sangat emosi, tapi ibunya menahan, lalu dia pun mengalah dan pamit pergi kepada mereka semua. Durjan pun lalu dihasut kedua saudaranya karena mereka khawatir jika suatu saat Karan dan Arjun akan balas dendam di kemudian hari. Tapi Durjan berkata tidak takut kepada Karan dan Arjun. Dia bercerita jika dahulu ayah Karan dan Arjunlah yang dia takuti karena dia adalah anak kandung dari Thakur. Karena haus harta dan kekuasaan, maka dari itu dia membunuh ayah Karan dan Arjun. Mendengar hal itu, Thakur sang kakek tidak menyangka jika anaknya tewas oleh Durjan Singh. Dan demi melancarkan rencananya, Durjan dengan tega membunuh Thakur saat itu juga. Dan gelar Thakur pun kini jatuh ke tangan Durjan. Sampai di sini kita panggil Durjan dengan sebutan Tuan Thakur. Lalu tidak disangka di perjalanan pulang, Karan, Arjun serta Durga dihadang kawanan Thakur. Tanpa segan mereka melukai Durga. Karan dan Arjun diseret menggunakan kuda. Melihat ibunya dilukai, mereka tidak terima lalu bangkit untuk melawan. Namun karena mereka lebih banyak dan menggunakan pedang, Karan dan Arjun terbunuh saat itu juga. Setelah kejadian tadi, sang ibu berdoa dan memohon kepada sang dewi agar menghidupkan kedua anaknya. Dia tidak rela mereka mati dengan cara seperti itu. Sambil membenturkan kepalanya, petir seketika menyambar. Dan di waktu bersamaan di lain tempat terlahir kedua bayi laki-laki namun berbeda keluarga. Lalu film pun baru dimulai. Bayi pertama yang terlahir ini bernama Ajay. Namun sayangnya ketika terlahir sang ibu tidak terselamatkan sehingga dia hidup bersama sang ayah yang hobi mabuk-mabukan. Beberapa waktu berlalu, Ajay sudah tumbuh besar. Ketika pulang, sang ayah yang pemabuk bertanya apakah Ajay membawa minuman. Tapi sang anak yang benci ayahnya mabuk-mabukan berani melawan sang ayah. Singkat cerita, terjadi perkelahian Ajay dengan temannya. Saat dipukuli, dia seperti melihat keanehan bayang-bayang masa lalu yang pernah dia alami. Seketika Ajay menjadi beringas dan melawan temannya tanpa ampun. Melihat itu sang ayah pun melerai. Namun bocah tomboy yang bernama Bindia membela Ajay karena temannya itu telah membuli Ajay dengan berkata jika ayah Ajay adalah seorang pemabuk. Ajay! Ajay! ये तेरे को क्या हो जाता है? दौड़ा पड़ता है तेरे को? काका इसे काहे को मारता है? ये तेरे लिए तो लड़ रहा था। कह रहे तुझे बेवड़ा बोला। इसलिए अजय ने इसे फोड़ डाला. Di tempat lain, bayi yang kedua bernama Pijay. Berbeda dengan Ajay, sebaliknya Pijay tidak memiliki ayah dan dia dirawat di peternakan kuda oleh ibu dan pamannya. Singkat waktu beberapa tahun berlalu, di peternakan kuda Pijay memergoki maling yang sedang mencuri kacang di sana. Pijay dengan keahlian mengsot si maling menggunakan ketapel. Lalu di malam harinya Pijay demam tinggi sambil bermimpi dan mengucapkan ibu aku akan kembali. Dan kata-kata itu pun dia ucapkan berulang kali. Di lain tempat, Durga yang kini sudah menua seperti mendengar teriakan anaknya Arjun. Dia pun lalu bercerita kepada pendeta
Dia yakin Karan dan Arjun akan kembali. Tapi si pendeta berkata, mana mungkin orang yang sudah mati hidup kembali. Sudah 20 tahun Durga berkata seperti itu kepadanya. Di situ si pendeta pun berpikir kalau Durga sudah tidak waras. Tapi Durga yakin jika anaknya pasti akan kembali. Dan di saat bersamaan datang seorang pria berkemeja. Dia pun lalu menghina Durga. Rupanya dia adalah anak dari Thakur yang sudah dewasa bernama Suraj. Dia pun menghina menyebut wanita tua yang gila. Dan tiba-tiba Thakur pun datang sambil menginjak foto Karan dan Arjun. Durga pun di situ direndahkan habis-habisan sambil memberikan 3 karangan bunga untuk Durga dan mendiang kedua putranya. Tapi Durga pun bersumpah suatu saat nanti Karan dan Arjun akan datang membalas semua kekejaman ini. Dia pun yakin suatu saat nanti karangan bunga itu akan dipakai oleh Durjan berserta anaknya. भीख तो तुझे मेरे बेटों से मांगनी पड़ेगी। याद रखना, ये तीनों हार मैंने तुम सबकी लाश चढ़ाए तो मेरा नाम। Ajay pun kini sudah dewasa. Semasa kecil dia senang berkelahi sehingga kini dia pun menjadi petarung jalanan hebat pada waktu itu. Dan saat sedang bertanding, tiba-tiba seseorang memotret dirinya. Di lain tempat Bindia, si wanita tomboy waktu kecil pun kini sudah dewasa. Penampilannya masih sama namun Bindia terlihat berparas cantik. Tapi ketika Ajay datang, dia pun menolak pria lain yang melamar dan menunggu Ajay menikahinya. Namun di situ Ajay tetap cuek begitu saja. Saat sampai di rumah, ayahnya pun tidak pernah berubah. Dia selalu mabuk-mabukan. Ajay yang tidak terima langsung memecahkan botol intisari itu. Seperti halnya Ajay, Vijay pun kini sudah tumbuh dewasa. Dia dengan hebat bisa memecahkan botol sambil menunggang kuda. Seorang wanita kaya raya bernama Sonia terpukau dengan aksinya. Tidak lupa Vijay selalu ditemani oleh sahabatnya yang sebut saja dia Komar. Sonia pun rupanya sudah lama mengenal Vijay. Di situ dia ingin diajarkan bagaimana caranya menggunakan ketapel. Tapi pengawalnya yang melihat segera akan menghentikan Vijay. Tapi Vijay malah nekat mencium Sonia di depan si pengawal. Dan dengan mudahnya Vijay pun mempermainkan si pengawal itu. Singkat waktu si paman pun berterima kasih kepada Vijay karena dia sudah mengurus peternakan kuda ini dengan baik. Vijay pun berterima kasih kembali kepada pamannya karena sudah mau merawat dia sedari kecil sampai orang tuanya sudah tiada. Di sebuah rumah besar terlihat pria bernama Saksena yang rupanya dia adalah ayah dari Sonia. Tiba-tiba dia pun menerima sebuah telepon dan telepon itu rupanya dari Thakur. Ternyata Thakur dan Saksena adalah sahabat sekaligus partner bisnisnya. Mereka berniat menjodohkan putranya Suraj dan Sonia. Tapi setelah perbincangan manis itu, Thakur pun menagih sejumlah uang kepada Saksena. Tapi Saksena berkata jika uang dari bisnis mereka belum tersedia. Thakur pun kemudian mengancam kalau masalah tentang uang dia tidak segan membunuh orang yang membuatnya kecewa, bahkan orang yang dia cintai sekalipun. Mendengar ancaman itu, Saksena pun membutuhkan seorang bodyguard untuk melindunginya. Dan anak buahnya pun merekomendasikan Ajay menjadi pengawal pribadinya karena dia sendiri melihat kehebatan Ajay ketika bertanding. Singkat waktu di jalan pulang, Thakur melihat Durga dengan tatapan penuh dendam. Tanpa basa-basi kawanan mereka berniat untuk menabrak Durga. Tapi beruntung kebetulan di sana ada seseorang sehingga Durga masih selamat. Di situ Durga pun bersumpah tidak akan bisa mati sebelum dia bisa membalaskan dendamnya kepada Durjan. Dan dia pun bersumpah kedua anaknya akan kembali dan membalaskan dendam itu. तुम अपनी जान क्यों देना? अगर मुझे मौत तो कब की आ जाती। इनको मिटाने से पहले करण अर्जुन जरूर आएंगे। Vijay yang terbangun menjelaskan jika dirinya sedari kecil sering bermimpi seperti ini. Dia seperti merasa ada ikatan kuat dari mimpi itu. Dia melihat dirinya sendiri di mimpi itu. Dan dia pun selalu merasa ada seseorang yang berkata, "Lari Arjun, lari." Di sisi lain Ajay terburu-buru ke rumah sakit. Rupanya sang ayah sudah sakit parah akibat sering mabuk-mabukan. Karena biaya operasi membutuhkan banyak uang. Tidak ada cara lain Ajay harus mengalah di pertandingan tinju jalanan agar dia mendapatkan sejumlah uang. Semua penonton pun mengidolakan Ajay.
karena semua tahu Ajay akan menang di pertandingan ini. Tapi mereka tidak tahu di hari ini dia akan mengalah demi kesembuhan sang ayah. Tetapi setelah Ajay dihajar habis-habisan, dia pun seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dan karena terbawa suasana, Ajay malah membalikkan keadaan sehingga dia menang di pertandingan ini. ये जो मार खा रहा है इसी की फोटो दिखाई थी ना तुमने? जी हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आज ये क्या कर रहा है अजय? रुक जा। Dua orang yang bertaruh pun heran dan marah karena seharusnya Ajay mengalah. Tapi Ajay pun menjawab dia juga tidak tahu ada apa dengan dirinya. Dia pun pergi begitu saja. Namun Saksena sudah menunggu dan memberikan sejumlah uang yang banyak sambil memberikan kartu nama padanya. Tapi sayang, setelah menerima uang itu rupanya sang ayah sudah tiada. Dan di keesokan harinya Ajay pun pergi menemui Saksena. Tidak lama Saksena pun datang. Lalu Ajay mengembalikan sejumlah uang yang pernah dia berikan. Dia pun memberitahu bahwa ayahnya sudah tiada. Ajay hanya memakai sebagian untuk biaya kremasi ayahnya. Ajay pun akan mengganti uang itu dengan cara bekerja pada Tuan Saksena. Di hari pertama dia bekerja, dia ditugaskan untuk mengawal seseorang, dan seseorang itu adalah Suraj. Kalau kita ingat, dia adalah anak dari Durjan Singh yang kini sudah dewasa. Karena belum terbiasa, Ajay pun menolak diperintah sehingga hampir saja mereka tersulut emosi. Beruntung Saksena datang dan mengenalkan Ajay kepada Suraj. Ternyata Suraj adalah salah satu penjual senjata ilegal bersama ayahnya Durjan Singh. Ketika mereka rapat, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Disinyalir orang itu sudah berkhianat. Maka dari itu Saksena dan Suraj memerintahkan Ajay untuk memberikan pelajaran kepada orang itu. Ketika pulang Ajay bertemu dengan Bindia. Bindia di situ sangat menyukai Ajay. Tapi jelas Ajay menolak karena penampilan Bindia mirip seorang laki-laki. Sejak saat itu Bindia pun merubah penampilannya menjadi seorang wanita yang feminim. Di saat Bindia menari dan bernyanyi, Ajay melihat bayang-bayang gelang yang sangat aneh. Dan di saat bersamaan sang ibu juga teringat dengan kedua anaknya Karan dan Arjun. Ayah King ngelewat. Kemudian Vijay dan Sonia semakin saling mencintai walaupun keadaan mereka berbeda. Sonia adalah orang kaya sedangkan Vijay adalah seorang pemuda miskin. Di tengah kemesraan mereka, terlihat di kejauhan si pengawal mengadu kepada Suraj, dan di situ Suraj merasa sangat cemburu. Ketika pulang kejadian itu dia sampaikan kepada Saksena, sehingga sang ayah sangat marah kepada Sonia karena dia sudah dijodohkan dengan Suraj. Akibat kejadian itu Sonia pun tidak diizinkan keluar rumah oleh orang tuanya. Di malam harinya di peternakan kuda, Suraj pun datang bersama kawanannya. Dia pun mengancam agar tidak mendekati Sonia. Namun bukannya takut, Vijay di situ menghajar mereka semua. Namun karena kalah jumlah, Vijay yang lengah tidak menyadari jika salah satu dari mereka membakar peternakan itu sehingga terjadi kebakaran hebat di sana. Bawah. Singkat cerita, Sonia dan Suraj pun akan bertunangan. Terlihat dari raut wajah Sonia yang tidak bahagia. Dan kabar itu pun segera Saksena sampaikan kepada Tuan Thakur. Tidak lama datanglah Vijay ke pesta mereka dengan penuh amarah dan kebencian karena peternakan kudanya dibakar habis. Dan ketika bertarung, pengawal Saksena yang tidak lain dia adalah Ajay datang dan bertarung dengan Vijay. Saat keduanya terluka, Saksena pun berniat menghabisi Vijay. Namun tiba-tiba Ajay seperti menyadari sesuatu. Dia pun langsung menghentikan Saksena dan menyuruh Vijay untuk berlari. Lalu dia pun berkata, "Arjun, larilah Arjun." Karena kejadian itu Ajay pun dianggap sebagai pengkhianat, sehingga dia pun akan dijebloskan ke penjara sebab dianggap bekerja sama dengan Vijay mengacaukan acara pertunangan Suraj dan Sonia. Di malam itu juga Thakur datang dan dengan bengisnya dia mengancam Sonia jika tidak mau menikah dengan Suraj maka dia tidak segan akan membunuh Sonia. Bahkan Saksena ayahnya sendiri hanya pasrah melihat anaknya dihina oleh Thakur di depan matanya sendiri. Singkat waktu Vijay pun bercerita kepada Komar setelah kejadian tadi. Vijay berkata jika dia merasakan mimpinya selama ini seperti nyata. Saat tadi berkelahi dengan Ajay, dia mendengar sendiri kata-kata yang sering dia dengar, yaitu lari Arjun lari. Tanpa banyak lama Vijay pun datang ke penjara menemui Ajay.
Setelah bertemu Ajay dan Vijay merasa sama-sama keheranan. Bahkan Vijay bertanya-tanya kenapa Ajay membantu melarikan diri saat di pesta dengan mengucapkan Arjun lari Arjun kepadanya. Padahal mereka pun tidak saling mengenal. Ajay dan Vijay pun merasa ada keterikatan yang kuat antara mereka berdua. Tapi mereka berdua merasa mungkin ini hanyalah kebetulan. Ketika di peternakan, Vijay pun mendapatkan surat dari Sonia. Sonia pun berkata jika dia dibawa ke rumah Tuan Thakur agar segera menikah dengan Suraj. Jika dalam waktu dekat Vijay tidak menjemputnya, maka Sonia berkata akan bunuh diri. Singkat cerita, di perjalanan Suraj memaksa Sonia melepaskan gelang yang sudah Vijay berikan. Ketika gelang-gelang itu terjatuh, di situ ada Durga yang kebetulan sedang mencari kayu bakar. Lalu di saat yang sama Vijay ditemani Komar datang ke desa untuk menyusul Sonia. Dan ketika turun di kereta, penjaga stasiun malah terdiam ketakutan melihat Vijay. Saat di perjalanan lagi-lagi Vijay merasakan jika tempat ini seperti pernah dia alami sebelumnya. Dan di sebuah danau dia pun ingat jika tempat ini adalah sebuah tambang batu seperti di mimpinya. Dan si penunggang unta pun membenarkan perkataan Vijay jika dahulu memang di sini adalah tambang batu. Dia pun pergi ke sebuah pasar. Dan pasar itu lagi-lagi mirip dengan mimpinya dan sepertinya Vijay pernah mengalami hal ini. Ketika lonceng kuil berbunyi, Vijay pun segera datang ke sana. Dan si pendeta yang melihat tidak percaya jika Arjun benar telah kembali. Meskipun terdengar aneh, tapi Vijay di situ tetap tenang. Vijay lalu bertanya siapakah Arjun itu. Si pendeta pun berkata jika bertahun-tahun lalu Arjun adalah seorang anak dari wanita bernama Durga. Pendeta pun berkata jika Arjun dan kakaknya Karan terbunuh, sehingga siang dan malam ibunya selalu berdoa kepada Dewi agar kedua anaknya kembali. Dan di hari ini si pendeta percaya keajaiban jika doa ibunya selama ini didengar oleh sang Dewi. Semua orang di desa pun tidak percaya jika Arjun benar-benar telah kembali. Percaya atau tidak, kini Vijay harus percaya dengan kenyataan ini. Ketika bertemu, Durga sangat sedih sekaligus bahagia karena doanya selama ini telah terkabul. Arjun benar-benar ada di hadapannya. Vijay alias Arjun pun memeluk Durga dan menganggap seperti ibunya sendiri. Dan saat foto yang dipegang terjatuh, barulah dia benar-benar percaya jika dia telah terlahir kembali alias bereinkarnasi. Ketika Durga bertanya di mana Karan, Arjun pun berkata jika dia akan membawa Karan ke sini. Vijay pun menjemput Ajay ke penjara. Ketika polisi membawanya, Vijay berhasil melumpuhkan dan membawa kabur Ajay ditemani Bindia. Saat di kereta, Vijay memberi bukti foto kepada Ajay tentang siapa mereka berdua. Vijay berkata jika mereka terlahir kembali dan ada seorang ibu yang sangat menunggu kedatangan mereka. Tapi lagi-lagi Ajay seperti tidak percaya dan menolak kenyataan ini. Saat mereka semua bertemu, Munsi pun tidak percaya kalau Karan dan Arjun telah kembali. Dia lalu memberikan kabar ini kepada dua saudara Tuan Thakur. Jelas mereka berdua pun tidak ada yang percaya, karena mereka sendiri yang telah membunuhnya bertahun-tahun yang lalu. Vijay kemudian mengajak Karan ke tempat tambang batu sebagai bukti kalau mereka dulu pernah hidup di sini. Tapi Ajay tetap tidak percaya dan menganggap kalau mereka kebetulan mirip dengan anak Durga. Tapi Vijay menyangkal, kenapa kalau kebetulan Ajay membantu Vijay lari saat di pesta malam itu. Dan Ajay menyuruh Vijay lari dengan sebutan Arjun. Ketika berdebat, Vijay atau Arjun mendapat kabar jika Durga telah diganggu oleh saudara Thakur. Mendengar hal itu, Vijay langsung berlari sedangkan Ajay hanya terdiam. Vijay pun datang dan mengaku sebagai Arjun yang telah kembali. Mereka berdua pun menganggap Arjun hanyalah pria biasa yang kebetulan mirip dengan Arjun yang telah mereka bunuh bertahun-tahun lalu. Dan ketika bertarung, datanglah Ajay sebagai Karan yang datang membantu Arjun. Dari situ mereka pun percaya jika Karan dan Arjun memang benarlah nyata. Kedua saudaranya pun melaporkan kejadian tadi kepada Tuan Thakur. Saksena yang tidak mengenal siapa Karan dan Arjun bertanya kepada Thakur. Tanpa berlama-lama seluruh warga pun dikumpulkan dan mencari kebenaran dan di mana kini Karan dan Arjun berada. Tapi semua warga dengan kompak, tidak ada satupun yang berkata jika Arjun dan Karan ada di sini. Sehingga Tuan Thakur menganggap jika kedua saudaranya dan Munsi mengarang cerita. ठाकुर साहब मैं आ गयो है धन्य पता नहीं अर्जुन वो देखो Karan dan Arjun pun muncul di atas tebing lalu menghilang lagi. Munsi yang melihat itu segera memberitahu Thakur, tapi Thakur tidak melihat siapapun. Sehingga Thakur langsung menampar Munsi. Dan di rumah Munsi masih tidak percaya. Tiba-tiba Komar datang dan dia juga yakin kalau Karan dan Arjun benar ada.
Karena Munsi belum pernah melihatnya, Komar pun mengaku sebagai warga asli desa sini. Komar pun akan membantu meyakinkan Tuan Thakur agar percaya jika Karan dan Arjun benar ada. Ketika berada di istana, Komar mengarang cerita sebagai pengurus peternakan kuda. Dia pun mengaku sangat jago dalam memainkan ketapel, sehingga kata-kata itu menyadarkan Sonia jika yang dibicarakan adalah Pijay kekasihnya, bukannya kebenaran yang diucapkan. Komar dengan sengaja menyudutkan Munsi sehingga lagi-lagi Munsi ditampar oleh Thakur. Dan karena adanya kesempatan, Komar segera melemparkan surat dari Pijay kepada Sonia. Munsi pun yang masih belum puas mendatangi rumah Durga, dan Durga menunjukkan Karan dan Arjun jika benar mereka ada di sini. Sejak saat itu pun Munsi mendukung Karan dan Arjun. Di malam hari saat Suraj sedang bertransaksi senjata, Munsi pun mengajak Saksena, Thakur, Suraj dan kedua saudaranya untuk berpesta terlebih dahulu. Sehingga ketika sedang lengah, Karan dan Arjun mencuri semua senjata mereka. Di keesokan paginya mereka semua kaget karena truk pengantar senjata menghilang begitu saja. Dua saudaranya yang ditugaskan Thakur pun dicurigai. Mereka berdua pun terancam terbunuh. Dan demi kepercayaan Thakur, mereka yakin jika Karan dan Arjun adalah pelakunya. Mereka pun menculik dan membunuh salah satu anak di desa, sambil menyelipkan pesan jika dalam waktu dekat Karan dan Arjun tidak datang ke bukit, maka anak-anak lainnya akan mereka bunuh. Mendengar itu Karan dan Arjun pun segera ke bukit. Mereka pun lalu bertarung dan dengan sengaja mereka mengalah dahulu. Tapi tidak lama mereka bangkit disusul Durga yang muncul sambil memberikan karangan bunga yang pernah mereka berikan. Karan dan Arjun pun membunuh mereka berdua mirip dengan kejadian di masa lalu. ये तो वही हार है जो हमने इसके बेटों की तस्वीर पर चढ़ाने को दिए थे। वही हार आज तुम्हारी अर्थी के फूल बन जाएंगे। Agar tidak tertangkap penjualan senjata ilegal, Thakur pun mengarang cerita jika saudaranya saling membunuh demi kekuasaan sehingga dia pun selamat dari jerat hukum. Ketika sedang berdoa, Karan dan Arjun muncul sehingga membuat Thakur tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia pun sangat gelisah karena sudah kehilangan dua saudaranya lalu kehilangan bisnisnya. Tiba-tiba Saksena berkata jika pernikahan Sonia dan Suraj lebih baik ditunda. Tapi Thakur sejauh ini sudah menganggap Saksena sebagai saudaranya. Dia mau mereka berbisnis dari untung dan rugi dan dari suka dan duka. Jika Saksena tidak bersedia, maka Thakur tidak akan segan membunuhnya. Singkat cerita, Saksena minta maaf kepada Sonia karena dia sadar sudah menjodohkan anaknya kepada keluarga yang salah. Ayahnya pun terpaksa melakukan semua ini karena Thakur selalu mengancam akan membunuhnya. Tapi kali ini dia dengan tulus minta maaf dan ingin melihat Sonia menikah dengan Pijay. Mendengar hal itu, Sonia pun sangat bahagia. Ayahnya pun merencanakan pelarian. Sonia pun berhasil kabur. Ketika bertemu, Sonia melepas rindu kepada Pijay. Tiba-tiba Tuan Thakur bersama rombongannya datang. Sonia selama ini salah. Ternyata ayahnya sendiri yang sengaja membuat umpan dengan pura-pura minta maaf sehingga Sonia berhasil kabur dan mereka pun tertangkap. Dan mereka pun berhasil mengepung Arjun. Karan dan Arjun pun sempat ditembak namun mereka berhasil lolos. Ketika di desa, Thakur tidak menemukan warga satupun. Padahal semua warga sedang bersembunyi di atas loteng. Tiba-tiba Thakur mendengar suara Durga dan Durga pun muncul sendirian di kejauhan. Durga lalu berkata tidak akan mati sebelum melihat Thakur menderita. Tidak lama Karan dan Arjun pun datang. Pasukan Thakur pun kemudian mengejarnya. Warga pun dengan kompak membantu Karan dan Arjun sampai satu persatu habis dibantai olehnya. Lalu Thakur melihat Suraj anaknya mati di depan kedua matanya. Dan untuk membalas kematian anaknya, Thakur di situ malah membunuh Saksena. Melihat ayahnya tewas, Sonia pun berlari namun dia ditangkap oleh Thakur. Karan dan Arjun pun segera datang dan menghadang tembakan dengan telapak tangan mereka. Sebelum membunuhnya, Karan dan Arjun menyiksa Thakur dan tidak lupa Durga melemparkan karangan bunga yang pernah Thakur berikan kepadanya dahulu. करण अर्जुन मुझे मार डाले। तेरा ही दिया हुआ वो हार है जो आज वही हार अंत होगा। करण अर्जुन, खत्म कर दो इस दुष्ट को।
Balas dendam ibunya selama ini pun sudah berakhir dan tidak ada lagi kesedihan di dalam dirinya. Lalu di akhir film kedua anaknya Karan dan Arjun menikah lalu mereka pun hidup bahagia. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika kalian suka silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Siloka Diri Review. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.